A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai tambahan ya Bu, tambahan kenikmatan. Khususnya kepada saya juga, saya ini lagi tadi diberikan pelajaran untuk bersyukur ya pada ujian ya, bukan pada kenikmatan ya, pada ujian. Dan ketika kita mampu melatih diri kita bersyukur dalam ujian ya, biasanya itu akan meningkatkan ya ketajaman kita di dalam hikmah. Hikmah itu tidak akan diberikan pada orang yang bersenang-senang. Hikmah selalu muncul pada ujian-ujian yang menekan. Maka kalau kita itu mencari banyak hikmah ya, jangan kemudian kita dekat dengan orang yang seneng. Itu tidak ada hikmah yang muncul dari orang yang senang-senang, itu enggak ada ya. Untuk itulah kenapa Allah mempergilirkan ujian. Dan ujian itu ya, saya itu diuji ya, habis anak saya kemarin mondok di ini, ganti anak saya yang di Solo ya. Dan ternyata memang saya sadari Allah itu melatih hidup itu adalah sebuah ketetapan. Hidup adalah ketetapan. Ya, hidup itu ketetapan. Dan jarak ya. Ini ya ketetapan. Nah, biasanya lewat tak lewat. Ya. Ternyata manusia itu ketika diberi ketetapan, itu diberi jarak menunggu. Nah, yang mau dilihat oleh Allah ketika menunggu itu, dia bisa tidak ya kemudian memproses tambahan kebaikan. Saya itu ya anak-anak kena ujian DB ya. DB itu dokter pun tidak bisa memberikan treatment ya. Diberi obat apa gendang sembuh gitu tidak bisa. Nunggu trombosit naik. Dan ada pola turunnya. Pola turun 6 hari atau 9 hari baru naik. Nah, waktu menunggu itu ya sudah sabar ya Bu gitu. Ternyata ya memang Allah itu pengen meningkatkan kesabaran orang ya dengan punya pertahanan yang kuat menunggu. Nah, sehingga orang yang yang disebut produktif itu saat menunggu dia justru bisa meningkatkan banyak amal. Yang jadi masalah orang sekarang itu kita itu hidup terganggu oleh perhatian pada perasaan kita. Ya, orang yang terlalu perhatian pada perasaannya biasanya akan sulit berkembang.
Kenapa? Karena perasaan seorang itu berubah-ubah sesuai dengan pengalaman dan kebiasaan yang dialami. Ya. Ada orang yang tidak bisa menunggu, ya kan? Karena pengalamannya sekali butuh teriak datang, ya kan? Nah, sehingga kemudian ya tadi dia tidak punya kekuatan sama sekali ketika harus menunggu, ya, ketika harus menunggu. Perasaannya jengkel, kecewa, ya, macam-macam. Nah, ketika kemudian dunia itu semakin menekan dan kemudian kita itu memperhatikan perasaan kita dalam menghadapi ketetapan hidup, ya tidak bisa berkembang. Makanya Allah itu suruh kita itu membiasakan untuk apa? Menyebut Allah ketika kita mendapatkan berbagai suasana. Rasanya tidak nyaman, kenapa ini terjadi, kenapa harus aku, maka diperintahkannya, ya, bukan nangis, nggak ada perintah nangis, perintahnya suruh subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah itu maha suci, Allah tidak salah, Allah itu tidak menganiaya, ya. Semua itu diproseskan kepada kita agar kita bisa punya kecepatan untuk mengembalikan perasaan manusiawi kita agar bisa bergantung kepada yang lebih kuat. Ya, sayangnya manusia sudah terlanjur aku ra iso. Bahkan aku itu iso nyebut nek masalahku wis ben. Tebake ora ben-ben. Nah, itu pada karo orang mengatakan begini, aku ki wonge memang ngono. Ora gelem rugah, memang ngono. Nek kepengin nesu, nesu. Nek bar, bar. Tapi tebake ora bar-bar. Karena bareng wis meneng arep bubar, ya, ana masalah meneh, nesu meneh. Padahal kalimat sarinya jelas, la takdo. Ojo nesu, jangan marah, ra iso. Ra iso. Kita kira takdo mah aku ra iso. Tenan ra iso. Mungkin apa sekulina wis cilik ya, mana wis cilik barang, ya. Ya. Nah, itu tadi, hidup itu sebuah ketetapan. Maka salah satu yang kemudian diajarkan Allah kepada kita agar kita itu bisa mengolah kehidupan, bahkan memaksimalkan, mengubah menjadi sebuah keadaan yang punya produktivitas tinggi, itu disebut konsistensi amal. Ya, atau apa? Istiqomah. Ini merupakan syarat yang mendasar. Kenapa? Ketika amal itu tidak sampai pada konsistensi, itu tidak memberikan perubahan. Tidak memberikan perubahan, ya. Jadi Allah ulang-ulang, ya. Datangnya Ramadan. Ramadan itu apa? Sebuah ketetapan. Mbok kita dalam keadaan nesu kaya apa pun puasane, ya, emosi. Ramadan ageran teko pas aku emosi. Lah terus ngapa ora poso? Ya poso lah ya wis. Mau keadaan emosi, mau keadaan gembira, mau keadaan susah, ya. Kecuali secara fisik sakit, tetap puasa. Iya kan? Sahur wis masak rena-rena segone rung jegleke. Wis ta. Kuwi mbok masakane enak ya wis ndak usah pakai sego, ndak usah pakai nasi ya. Nesu wis do balik kamar dhewe-dhewe, nesu. Apa kemudian ndak puasa? Puasa dilemes-lemeske. Gen ibuke ngerti ya. Nek aku ra sahur. Nah. Ya. Padahal masaknya enak-enak, misalnya ada ayam, ada ini udah dimakan ayam nonton. Ndak enak. Tetap puasa. Ya, itu sebuah ketetapan itu tetap harus dijalan, ya kan? Kita misalnya lagi jengkel apa? Ya, dompetnya kecopetan dompet, ya, dan lain sebagainya. Apa kemudian sholat duhur, aku rak sholat tok salah dhewe, ya. Wong uang tinggal ning dompet tok malah kecopet iki. Gusti Allah ki piye maksude? Apa yang ngono kan? Ya jengkel. Ya nangis, ya sedih, tapi tetap harus
sholat. Kenapa? Karena itu merupakan kewajiban. Coba tidak ada kewajiban, wis nangis terus dino, ya kan? Nah, itu perlu kita pahami bahwa ternyata perubahan kehidupan, bahkan kemudian membalikkan keadaan, suasana yang menjadikan kita itu melejit, gitu ya. Itu hanya satu, yaitu lewat konsistensi amal, istiqomah istilahnya, ya. Bahkan kalau orang hidup itu ada yang tidak bisa bahagia, kemarin ya saya sampaikan bersih, sukses, bahagia, telu-telune ora. Ya, maka yang bukan karena lah piye aku usaha rak berhasil lah piye aku milih suami ternyata suami itu bukan. Persoalan kita itu tidak bisa bersih, tidak bisa sukses dan tidak bisa bahagia itu karena tidak punya konsistensi amal. Bahkan ada yang sudah diwajibkan pun itu tidak bisa membuat kita membuat magnet yang kuat, ya. Jadi itu penting. Maka kalau kita memahami itu, kita akan bersyukur banyak hal yang diwajibkan Allah kepada kita. Kalau ndak tambah ndak karu-karuan, ya, ndak karu-karuan. Nah, yang pertama konsistensi amal atau istiqomah. Apa yang dikonsistensikan? Satu, niat. Ini penting. Niat, ya. Bahwa niat, ya, itu harus ada perintah. Bahwa niat itu harus ada perintah. Makanya kalau ada orang hidup itu nesu terus, ya. Ada istri yang dikomentari, Bu, wong urip kok, ya, gaweane nesu. Nek wis kalimat gaweane itu berarti didelok bendino nesu. Jadi terus istilahnya diganti gaweane nesu. Sudah gawean itu sudah otomatis, ya. Wong urip kok rak niat gitu. Rak niat piye? Iya kan? Itu ndak mudeng. Kalau niat itu ada unsur perintah. Ya, perintah. Tidak ada perintah nesu, Bu. Ya, kalimatnya la takdo. Jangan marah, jangan nesu. Lha kuwi ngadepi apa sih? Malah lha kuwi, ya. Gitu. Suruh mengganti dengan kalimat-kalimat yang baik. Suruh minta ganti ya sama Allah. Diunek-unek ke bojone gitu ya. Suruh minta ganti, ya, minta ganti. Allahumma ja'alni fi musibati. Ya Allah, gantikanlah musibah yang kau berikan padaku itu. Nah, malah njaluk ganti mobil, ya. Allahumma ja'alni fi musibati ajron kasiro, kebaikan yang banyak. Wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Kan ganti ke. Makanya nek kuat, ada orang kuat mengerti bahwa musibah itu sesuatu yang diberikan pada kita agar kita memproses lebih banyak, kesabaran, menunggu pertolongan, maka dia akan selalu mendapatkan peluang, ya, bagian balasan yang besar. Bagian balasan yang besar, maka dikatakan orang itu kalau hidupnya seneng terus, amalnya nilainya kecil. Catat. Ya. Lebok ke status, ya. Makanya mesti ada ujian. Ya, wong kok aku wis diuji neh kok. Kecil. Kenapa? Karena orang yang menahan diri dari ujian kemudian tetap melaksanakan kebaikan, tentu saja nilainya lebih besar. Nah, kita wis ra tau seneng diuji ngamuk, ya. Itu nek di film ta Bu ketok elik. Mesti anggere di film metu ngono ta penonton halah kuwi meneh sak ora nyenengke blas kok. Alasannya main antagonis padahal memang nesunan. Kenapa dipilih? Karena memang pinter nesu. Nah, orang ini ora pinter nesu kan ya ora ketok apik ya. Nesune ora ketok apik.
Ndak natural. Ya. Wong nesu kok guyan-guyu kan pagu ya. Ndak natural. Perintah. Makanya ketika kemudian kita itu mau beramal, niat itu ono perintahe, kemudian ada tata cara, ya toh, tata cara. Jangan golek tata cara nesu sing apik. Ya ora nek perintahe kok ono tata carane ki ora ono. Maka ada ibu-ibu Budiah, bagaimana cara wanita sholat Jumatan? Saya bilang saya belum pernah membaca kan nek perintahe kok golek tata cara gitu. Ya. Ndak ada perintahnya ya, Bu. Oh, coba ada perintah Jumatan, wis bapak-bapak itu nggon, Bu. Tenang. Yakin saya. Lah wong saiki tikaf, ibu-ibu itu dokoke dhuwur ya ben ora merusak pandangan. Panggone kurang. Terus nang ngisor. Kan kuwi nek aku Jumatan wis tenang, ndak bisa jamin. Bapak-bapak itu nggon. Ibu-ibu wis nang ngisor njaluk nang ngarep sisan astagfirullahaladzim. Berarti yang benar Allah, ya kan? Ya. Jumat itu untuk laki-laki, ya. Ya. Tata cara ya, kemudian tertib terus. Jadi nek mau beramal itu ini diperhitungkan. Nek kepengin niat amal itu sudah diperhitungkan bahwa itu akan terus dilakukan. Ya. Jenengan meh ngaji. Kowe tumben to mangkat pengajian, golek pengalaman. Pengalaman. Ya kan golek pengalaman. Itu tidak boleh, walaupun monggo saja. Sudah sering saya sampaikan, jenengan itu kalau ngaji itu tetapkan pada satu tempat dulu, itu namanya istiqomah konsistensi, itu ada di tempat dan waktu yang sama. Lainnya nanti belakang. Tapi jangan gonta-ganti, ya. Kadang neng kene, kadang neng kono, kadang neng kono, kadang Selasa, kadang Rebu, kadang Kemis, kadang Jumat, kadang Minggu, kadang teko, kadang wis judule kadang. Ora buki judule kadang-kadang orang niat, judule kadang-kadang orang niat. Nah, niat itu terus. Ya. Mengambil pada satu waktu. Allah itu luar biasa. Namanya konsistensi, namanya istiqomah itu waktunya dinilai. Maka setiap amal punya waktu. Ya. Aku nek maca Quran insya Allah setiap hari maca. Tetapi waktune sak karepku. Kadang esuk, kadang awan, kadang sore, kadang bengi, kadang maca, kadang ya. Itu sebabnya kenapa sholat 5 waktu itu diberi waktu. Ngono ya aja ijo ana sing dadekke siji salate zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Karena ora iso sedilit-sedilit salat. Lho piye to? Wis jan tenan, ya. Nah, gitu. Jadi ini tuh harus dipahami. Maka kalau jenengan tidak memahami 3 unsur ini, dianggap ora niat. Dianggap ora niat. Makanya harus dicarikan waktu. Ya. Makanya kemarin hari Selasa masuk Bu masuk, saya gantikan. Bu nek ngantono sing komentar gantine ra enak ya memang duduk donat. Ya. Ya itu memang ujiannya itu kayak begitu itu Bu ya. Tapi tadi harinya, ya, harinya itu saya dari dulu Bu berpuluh tahun itu saya tidak mengubah hari dan tidak mengubah jam. Kenapa? Agar jadi magnet. Kita tuh kalau amalnya banyak tidak ada titiknya, ya itu rapi kan ikatannya semrawut, ya Bu. Kadang neng kene, kadang neng kene kan. Ikatan itu satu tempat. Jadi dulu nak rapi. Nah, maka dikatakan tadi, hati-hati masuk dalam konteks konsistensi istiqomah yang akan berdampak. Ya, dampaknya Pak amal itu akan membantu ya. Satu, ya, dicabut rasa takut. Pada masa depan. Ini masalah manusia itu Bu. Ya, artinya tenang.
hidupnya tenang. Kenapa ya tadi? Setiap ada ujian dikerjakan, setiap ada ujian agar kemudian tidak berat ujiannya, maka kita disuruh beramal sebelum subuh. Agar mengubah fitnah menjadi mihnah, bahwa ujian yang akan datang pada kehidupan kita adalah ujian yang mengembangkan, tidak merusak. Itu ketika dilambari sholat malam kemudian istighfar sebelum subuh. Nah, gitu. Kemudian agar tidak takut pada masa depan terjamin, maka perhatikan amal sesudah subuh. Jangan lupa itu dicentangi itu. Untuk apa? Belajar konsistensi. Ada jamnya. Bukan kalau sesudah subuh itu rodo awan sithik, malah rodo awan sithik. Sampai dibatasi ya. Batasannya amal yang kemudian akan dihitung. Seberapa tambahan kita setiap harinya adalah amal sesudah subuh sampai duha awal suruk, yaitu 1,5 jam setelah subuh. Ya untuk epiro terserah ya. Nah, tapi ya tadi jangan sampai mengabaikan kewajiban yang lain. Jadi ditata. Ya ditata yang baik. Urung nyandak ya ndak usah. Wis ora usah ngopo-ngopo gitu terus gitu ya. Ndak bisa. Ya. Itu kenapa akan selalu mendapatkan tambahan setiap harinya. Ora tenang ya. Banyak hal, saya tuh ujian tuh banyak hal ya. Ya tadi itu dari tadi sore saya selesai ngurus anak-anak, sekarang ya pengawasan penyembuhan dan sebagainya. Saya di WA, Budia, kami berkunjung ke tempat Budia habis subuh. Itu ustadzah-ustadzahnya anak-anak di pesantren. Ya. Maka saya bilang, siap ustadzah, ngono ustadzah, ya kan? Itu ujian Allah itu gitu. Gimana malah tambah maju habis subuh ya. Ya. Tapi ya tadi kita sudah. Nah, kalau begitu itu ya kita berarti melakukan amal-amal ya semaksimal kita bisa. Nah, tapi yang namanya semaksimal itu Bu, orang akan tetap amalnya maksimal kalau apa Bu? Hafal. Karena kalau hafal bisa disambi. Lah nek nyapu jenengan kalau maksud malah kesandung tiba. Ya. Apa meneh karo masak, ya. Bukune kena minyak kabeh pletok-pletok malah. Hafal. Makanya nanti itu tuh maksimal memang nanti akan kita mendapatkan lipatan yang besar tuh ketika umroh dan haji. Bisa maksimal karena memang sudah biasa konsentrasi, ya kan? Walaupun kita suan ya itu ya biasa ya kan bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Dan banyak orang yang nggak meneruskan doanya. Kenapa? Bukunya tiba. Bukunya tiba. Menggulai ya malah kepidak. Jadi katanya wis rasa digulai. Nah, hafal itu memang sangat untung. Punya keuntungan yang besar. Ya, jadi itu tadi tertib. Ini kan ketika mau melaksanakan wah aku bismillah ngelatih baca Quran sehari 1 juz. Ya perhatikan tata caranya. Jenengan ngambil bar salat apa berapa titik gitu. Kalau tidak sejak awal dipikirkan, tidak kena. Ya, mau 2 halaman 2 lembar setelah sholat atau selembar sebelum, selembar sesudahnya ya, atau tadi saya sehalaman dihitung, diperhitungkan dulu. Ya, itu namanya tata caranya nanti ditingkatkan dan sebagainya. Jangan sampai wah kita ora iso tenan. Wis tak coba, tak nyandak. Ya, itu niat. Ya, kita mau seperti kemarin saya sampaikan, rukun Islam ya, diingat rukun Islam. Kalau kita mau diberikannya kesempatan zakat, yang harus dilakukan apa? Sedekah. Niat sedekah. Terus, jadi dihitung. Ya. Maka saya bilang kakak saya, aku bersubuh wae ya. Karena kalau dia kan punya angka, kalau siang keluar,
Itu sakit, kena matahari. Ya, saya bilang terus, saya bilang gitu terus. Jadi itu. Urung nulis tekan lah nek lali Bu. Mana lali. Ada ibu Bu, dosen nih, kelompok dosen. Tak kasih tugas apa namanya? Baca buku buat rangkuman. Ada yang kemudian maju. Bu Dian nanti kalau bukunya nggak dapat gimana? Ya ndak usah aku yang. Karena pertanyaannya nek ndak dapat ya ndak usah. Lah mosok ndak dapat kon usah kan ya ndak usah. Ada orang itu kategori malaikatnya disebut tidak niat. Ya, niat itu sudah harus pegang perintah dulu. Dibilang sekarang baca Al-Mulk ya Bu, biar gampang. Saiki kok rumah aku Budian rada aneh-aneh ya, malah rada aneh. Mesti kan dari perintah kan malah rada aneh-aneh ya. Ya. Perintah itu penting, Bu. Itu dibaca. Ya. Kenapa saya kemudian wajibkan tak cetakke dhewe, tak gratiski karena ternyata saya baca perintahnya memang sangat penting. Untuk dididikkan, untuk dilatihkan kepada masyarakat itu sangat penting. Maka tak bela-belain golek duit gue nyetak itu karena itu penting, sangat penting. Karena nek kok nyetak dewe-dewe, ya, iya tambah ras itu. Ya, perhatikan tata cara itu diolah dulu. Ya, diolah dulu. Ya, kemudian tertib harus sudah diniatkan. Ada tadi ini Al-Mulk, kemudian nanti Al-Maksurat ya. Doa-doa itu sangat berpengaruh untuk membentuk sebuah magnet. Jangan dikira. Sekali lagi saya sampaikan, hidup itu bukan bicara tentang kemampuan kita. Hidup itu bukan bicara fasilitas yang kita miliki. Hidup itu bukan bicara tentang kekuatan kita. Hidup itu bicara tentang bagaimana kita bisa menarik garis langit sebanyak-banyaknya. Sehingga kemudian bisa maksimal. Itu sama saja pendapat tentang uang. Ya. Kata Menteri Keuangan itu dikatakan di Indonesia itu memang sangat aneh. Di luar negeri itu yang kerja uangnya, bukan orangnya. Kalau di Indonesia itu senengannya apa? Nyimpen duit. Wis pokoknya nek cara mbah-mbah disumpel ya. Nyimpen duit. Kalau orang luar negeri itu semua uang dikeluarkan. Ya, agar apa? Dia bekerja. Menjadi modal, orangnya santai-santai. Ya, gitu. Nah, hidup juga begitu. Agar kita tidak dibebani oleh apa? Dunia. Maka kita bekerja. Jadi yang memberikan hasil rezeki yang tinggi itu apa, Bu? Ikhlas. Sabar. Itu sebenarnya. Nek jenengan ikhlas menerima segala ketetapan yang Allah berikan pada kita, itu membuka garis rezeki. Malah tekon lah carane. Ya, iya. Sabar. Memang kan sabar. Sabar itu bertahan untuk tetap benar dalam segala keadaan. Baru nek Allah ndelok, oh orang ini memang iso dipertanggungjawabkan oleh Allah, dikasih rezeki. Karena rezeki itu harus mimma razaqnahum yung fikun, dikeluarkan. Tadi makanya kalau kepingin zakat itu melatih niat untuk sedekah. Kepengen haji apa, Bu? Korban. Nabung. Lah apa nyandak setahun barbodo. Barbodo ditekai ditejek pira, Bu? Entek blas. Padahal podo rapat RT, arisan RT barbodo. Sida piknik rak Bu, sida. Pak dit lho. Nabung sik nabung. Nggih Bu, sepakat ya Bu, nabung dulu ya Bu, sepakat. Bet. Ya, malah njaluk aja sing cedak-cedak. Njaluk sing kabeh ya. Nek kon ngono kuwi tertib. Korban itu loh, pas Idul Fitri lho mikir korban, Bu. Nek wis ngene iki mulai vertigo.
Wis mulai mati. Urung sampai niat wis ora tertib. Urung sampai niat wis ora tertib. Ya. Ketoke iki. Ketoke ra iso. Ora iso. Ya. Ya, urung dilakoni wis ora iso. Ya. Itu jadi makanya yang lagi viral ya. Pemulung naik haji, nabung 26 tahun. Sedina 3.000. Nah, itu yang diberi hadiah sabarnya. Ya, sedina 3.000. Dan anak sekolah piro? Sangune sekolah piro, Bu? Sedina 10.000, minimal 10.000. Kuwi nabunge 3.000 kuwi sing entuk wong loro, Bu, 10.000 kuwi. Haji wong loro. Kita geknya saiki nek 3.000 insyaallah iso ya. Gek nabung ping 10 gitu 3.000 kuwi. Ya apa suwene. Wis ditekoki tabunganmu entuk pira, Mah? Kan ping 10, 30. Ora yo ta 30.000. Ya Allah, Mah wis rasah nabung kowe suwene ra karuan. Ternyata hadiah rezeki diberikan pada orang yang sabar. Jadi seluruh acara ujian, acara ketetapan, acara amal itu melatih manusia untuk ikhlas dan sabar. Karena Allah akan memberikan rezeki padanya ketika itu sudah ada. Ya, Bu. Kadang itu kalau nggak sabar, kadang-kadang nggak dapat balasannya. Ada umroh haji, mau umroh haji ngono wis mumet dhewe. Mumet apa? Ya mumet seneng ya Allah kok berarti baraja aku diceluk Bu Haji ya. Engko aku sikapku piye ya? Nek pas diceluk ngono. Kuwi durung makat. Ya. Nah, kadang-kadang begitu sehingga tadi loh kalimat ikhlas itu oh berarti insya Allah aku iso akeh nambah perintah. Berarti aku harus membaca lagi tata cara. Wis neng kono bismillah kudu tertib. Sabar nanti menghadapi di tempat haji itu mulai berangkat sampai akhir ujiannya guriji. Sabar untuk dia. Karena apa Bu? Kabeh nganyel ke. Itu tadi ibadah itu ternyata ujiannya di sana. Ya, kalau tidak bisa mengalahkan itu, nggak bisa khusyuk ibadahnya. Ya, kudu ngono kuwi. Makanya itu harus diperhatikan. Jadi jenengan itu sekali berniat sesuatu, soalnya nanti habis ini nanti tak suruh nulis ya. Apa yang akan diniatkan, apa yang akan diambil amalnya itu, yang mau dikonsistensikan itu apa, ya. Nah, niat. Kemudian yang kedua amal. Amal soleh. Atau dalam masyarakat disebut kebaikan. Ya, jadi yang disebut orang itu akan sampai kepada derajat istiqomah, yaitu amalnya amal soleh. Amal soleh itu amal yang lurus. Ya, amal yang lurus. Al khair, kebaikan itu, ya. Kalau ini tadi belum ya, kebaikan itu kalau dalam bahasa Ibnu Mas'ud itu ya dikatakan kebaikan itu diberi cahaya. Kalau benar yang kamu lakukan kebaikan, ya diberi cahaya di wajah. Maksudnya apa Bu? Auranya putih, bukan glowing ya Bu. Diberi cahaya sehingga seluruh makhluk langit dan bumi mendoakan, mengamini doanya dan mendoakan ketika dia berbuat. Itu sebabnya mudah, banyak nilainya itu tinggi. Sekali lagi saya ingatkan, amal yang nilainya tinggi itu membuka kemudahan, kelapangan dan keberkahan. Kita itu kok amal terus ya rasane kesel, rasane anyel, jengkel, lungkrah, itu nilai amalnya kecil. Gitu Bu. Jadi tadi diberi cahaya, ya, diberi sinar.
di hati. Atine ora peteng. Diberi sinar. Atine itu padang. Menangkap kebaikan sekecil apapun itu bisa. Ya, wah, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Saya jaga anak saya di Solo tuh full saya. Nginep sana full. Turune nang isor ya. Ya apa Budia? Tidur di bawah. Ngono kuwi jenenge ora duwe pengalaman tidur di bawah, ya kan. Bisa lurus. Alhamdulillah saya sehat-sehat saja. Kenapa Ibu? Ternyata salah satu bagian yang kemudian mendorong dan memberikan energi yang kuat itu tidak membahas hal-hal yang tidak enak. Ya kan? Masih syukur bisa ditangani, masih syukur bisa jaga. Saya masih syukur ora akeh tamu. Oh. Bu dia, ngene diumumke ning Solo. Bu ndak diumumkan, jangan, saya bilang gitu. Saya hanya menghubungi teman-teman dokter aja yang saya bisa komunikasi gitu ya. Gitu. Syukur, rasa dibahas ya Allah ya. Boyoku rasanya susah dibahas saja bahas saja yang enak-enak, bahas sesuatu yang maka saya itu sampai temukan tadi. Kenapa Rasul mengajarkan kepada kita? Ya. Ya Rasulullah, kenapa engkau beramal banyak sedang engkau orang yang dijamin? Aku hanya kepengin bersyukur. Kepengin bersyukur. Jadi saya itu nek wis kabotan ya, meh wirid rasane wis abot ya Allah, gur kon bersyukur, meh bersyukur. Ya. Mensyukuri nikmat ya, masih bisa saya masih bisa dakwah, masih bisa wirid, masih bisa menjaga waktu itu jauh luar biasa dari ujian yang diberikan. Bersyukur, apa-apa ya, kenapa kemudian sedekah ya bersyukur. Ya bersyukur Bu. Nah itu ternyata lebih enak. Bahasanya itu lebih enak. Hatinya disinari. Lah iya, ngono kuwi mulai petang bulan iya. Ya. Mulai itu ya. Mulai rada redup. Kemudian diberi kekuatan di fisik. Kewajibannya bisa terpenuhi, ya toh Bu, ijek iso ngopo, diberi kekuatan di fisik. Lah mosok kita ngerjak ke rumah, ke sido melu ora pengajian ya Allah, awakku lemes banget iki kaya remuk-remuk. Kowe kudu nganggo kresek. Awak kok remuk iki. Padahal bareng ngresiki omah ya. Itu kebaikan yang banyak. Yang akan merasakan banyak. Nah iya, lagi WA. Ngopo nyah kerja rodi. Wis ngono kancane jawab hari gini kerja rodi. Ya Allah, kasihan sekali. Wis yo kaya ngono aja dijak kancanan. Iya. Ternyata ya melemahkan fisik, melemahkan jiwa ya toh Bu. Perlu penjenengan ketahui. Kalau amal yang dilakukan itu memang berniat kebaikan, maka tadi rasane lho wong deloke jenengan nyapu pengen mulih melu nyapu. Itu saking tadi delok wah. Jek semangat kan gitu. Ya. Aja malah nangis ya kan. Kene nyapu ya Allah Bu, aja nyapu lah iya. Aku ki anak akeh kaya ra ndek anak. Oh, ra ndek anak sisan kowe. Lha iya Bu terus ngobrol as do nyapu lah iya anakku ya ngono. Wah, aku sampai mumet. Nek kon ngono ki tempet. Diberi kekuatan fisik ya. Kemudian diberi tambahan rezeki. Oh, piye ta? Itu dibilangin ikhlas, lapang, wis ra popo.
wis nganti tuwa tenagane ijik kanggo, ijik iso beramal, nyenengke anak, nyenengke putu. Ya Allah, Bu jenengan wis sholihah tenan. Diberi tambahan rezeki. Jadi perlu diketahui rezeki itu sebenarnya bukan karena kita kerja. Kerja itu dapatnya apa? Penghasilan. Orang yang dapat uang dari penghasilan saja tidak diproses nih pribadi, biasanya duitnya gampang entek. Piye? Percaya ora? Percaya. Ya, tambahan rezeki gitu. Makanya saya semangat aja ditambiah ya sama Allah wis. Bismillah. Oh, bismillah. Ya. Itu tadi, engko nek ndak ya kandhane bener Gus Bah. Orang sekarang tuh rodok rak waras. Warase gur nek salat. Serius. Allahu Akbar. Wah, benar-benar menganggap Allah Maha Besar sampai Allah menjawab, "Weh, wis kelingan aku to." Karena nek wis ngene iki ya Allah awakku kesebang lha iso padha. Ya, itu. Pengajian wis diandan milih klambi tekan pengajian gur meh turu. Ya, kemudian diikatkan kecintaan. Wah. Dengan makhluk langit dan bumi. Wah, viral. Ini cara sekarang viral. Makhluk langit dan bumi. Nah. Ya, ini tadi diberi tambahan rezeki itu ditingkatkan taraf kehidupan. Karena apa? Kebaikan. Nah, untuk itu salah satu proyek daripada rukun Islam itu, kalau tidak haji, korban. Kenapa? Karena itu menambah. Maka ada anak yang memang angel dikandani. Ya. Salah satu hal yang untuk membantu secara garis langit itu apa? Korban atas nama dia. Iya kan? Lah berarti nanti yang diberi pahala saya apa dia? Ya. Kalau kita sedekah kan ento, sudahlah percaya. Nanti karepe niate nggo anak wae malah entuk kabeh. Bareng entuk rezeki nah, apa aku rasah wae ya malah rasah wae. Ya. Nah, ini kebaikan. Makanya kita disuruh milih. Yang kira-kira efek kita melakukan amal itu ini muncul. Ya, Bu, muncul. Makanya disuruh yang kita bisa dulu. Kita seneng dulu. Ya terus, kenapa? Kemarin saya sampaikan yang namanya kebiasaan itu, orang yang sudah mengalit, itu memang amalnya dilakukan dengan mudah, cepat, dan menyenangkan. Ya. Banyak orang yang sudah menyenangkan, baca Quran itu hal yang menyenangkan. Ada orang yang golek waktu harus serius, suasana tenang, ya, adem. Akhirnya kesimpulan siji, meh maca Quran nek tuku AC, lho kok adoh men. Kepengen maca Quran rutin, Pak, aku kepengen maca Quran rutin. Gen kita itu suasananya tenang, bahagia, mendapatkan tambahan rezeki. Tapi topah mungkin itu tidak bisa berlangsung lama nek ora dipikir carane. Lah piye mah? Apik awake dhewe tuku AC, Pak. Ngono. Bapak yo melu bingung ki sing mulang sapa. Maca Quran kok sampai kesimpulan itu kuase gitu. Bareng dipasang AC tenan, tebake ngantuk. Dibuka ya, dibuka ngantuk, tutup melek, buka ngantuk, tutup melek, buka. Ya Bu ya, jadi itu menjadi bagian. Tadi saya lanjutkan, kalau ini benar seperti ini nanti akan tadi. Wis. Dia hidup itu kenapa? Karena hidup itu sebenarnya bergantung dari amal kita. Nah, kemudian dicabut. Ini tadi bukan tenang, Bu. Sorry, optimis. Ya, dicabut rasa sedih. Nah, ternyata hidup itu penyakitnya nih, Bu.
penyakit jiwa itu. Maka saya katakan kita itu jangan terlalu ya sedih. Sedih itu terhadap apa? Terhadap yang dikaruniakan, terhadap hal-hal yang diberikan pada orang lain. Hati-hati. Orang itu bisa menjadi teman, bisa menjadi motivasi, bisa jadi masalah dalam proses kehidupan kita. Karena sebabnya itu mesti orang lain. Nah, sehingga sampai dikatakan ya, dicabut rasa sedih. Jadi hidup itu persoalan pokoknya itu satu, takut. Tidak bisa menghadapi masa depan. Engko gek piye? Nah, iki apa kalimatnya? Kok iso ngono? Nah, ya, takut pada masa depan tuh engko gek piye? Anake somben dadi apa ya tetep dadi wong, dadi apa ya. Ya gitu. Ya dan lain sebagainya. Tapi ini dulu, kalau ini amalnya itu tidak bentuk nyata-nyata kebaikan, ini ya hadir. Jadi ukurannya di sana. Nah, atau kurang konsistensi. Ada ibu yang padahal saya sudah begini gitu ya. Terus kok hasilnya begini, cerita begitu itu orang yang di sana langsung tahu walaupun begini itu ya Bu. Itu berarti tidak sampai pada titik konsistensi itu pasti itu Bu, percayalah. Wah, ada nanti yang pulang padahal jane ora ngono lho, padahal aku tenan kok ya. Aku tuh amal terus gitu tuh ya. Itu tidak. Kalau tidak dia amal terus tapi waktunya enggak sama. Sakarpe dhewe. Itu kan jenenge karpe dhewe. Ya, gitu. Ada yang ininya wis ora digagas, wis ora mikir ya. Makanya ada orang yang sampai Allah tunjukkan pemulung loh, ndak pernah takut ya. Ada orang mengatakan nek kowe ya perkiraanmu tok, kira-kira iso haji ra. Kok ngono tak bikin malah stres awake dhewe wis rasa digagas ra wis. Sing dilakoni, sing iso dilakoni, tebar mlaku-mlaku. Maka dikasih tahu apa? Kalau kepengen sampai pada derajat zakat, latihlah jiwa untuk senang sedekah. Itu tuh sudah ketentuan, Bu. Sudah ketentuannya begitu. Karena apa? Ya tadi, yang paling sulit terlepas dari jiwa itu apa? Harta. Kalau seseorang itu sudah tidak terikat, tidak merasa sedih dengan berkurangnya harta, ya, maka jiwanya sudah menguat. Sudah menguat ya. Itu tadi bagian yang perlu ini. Takut, sedih ya. Dicabut rasa takut, dicabut rasa sedih, kemudian diberi rasa senang. Diberi rasa bahagia. Ya, maka kata Ustadz Rozi kemarin ya Bu, bahagia itu tidak dicari. Bahagia itu didatangkan Allah kepada kita. Bentuknya apa? Yang terlihat apakah kita sudah bahagia apa tidak, itu senang pada amal yang bisa ya dikonsistensikan. Ya, Bu, konsisten itu pilihannya tetap, konsistensi ya itu alurnya, ritmenya tetap. Oh, kita itu mah olahraga. Ya, yuk olahraga jalan yuk. Ora wiwit-wiwit soalnya sepatune urung teko. Bareng sepatune teko, nah Bu, tebake keciliken. Wis ora sida mlaku, ya. Karena apa? Kudu golek ijol sih. Gitu itu ora niat itu namanya. Ya. Padahal seperti kita sering dapatkan kesehatan tubuh, ya kesehatan tubuh itu satu lewat ritme yang teratur agar peredaran darah lancar. Itu yang disebut kita suruh jalan kaki, ya lari karena itu terhubung dengan kardio jantung. Alirannya itu lancar. Nah, aliran lancar itu ya. Yang kedua, ternyata apa? Agar kita lebih kuat itu hanya dengan satu cara, menambah beban.
latihan nambah beban nyun sewu yang sudah seusia 50 tahun ke atas, salah satu latihan yang harus dilakukan menambah beban. Ora sah nunggu kiriman online beban kae nganggo aku wae diangkat. Lah, saya itu kemarin anak saya dirawat di lantai 6. Gayane malah sing makan kan saya terus, wong bocah ra iso mangan arep mutah ya. Duh iki nggo obat ra lengkap, akhirnya saya itu ndak naik lift, Bu. Gayane naik turun tangga. Terus sikilku ra iso digerakke. Duh. Kok lara kabeh. Itu namanya kurang persiapan. Wis ora nggowo minyak ndadak nggowo. Salat dengan aduh lara kabeh. Sampai lantai 6. Ya, jadi itu tadi ternyata ya butuh. Ya, jadi ini bagian yang akan ini. Maka kalau orang tuh sudah ya wes hidupnya dijamin. Jadi udah enggak usah nyari. Ya, semua akan didatangkan. Didatangkan teman, didatangkan, semua didatangkan. Tapi itu kalau sudah jadi magnet. Dan salah satu ciri amal kita menjadi magnet dimulai dari kita senang melakukan. Ya. Misalnya silaturahim. Silaturahim ya, nanti kita pilih ini amal solehnya tuh. Silaturahim itu dapat satu dipanjangkan waktu. Dipanjangkan umur. Ora 1000 tahun, ora nek koncone. Koncone cilik-cilik ini. Diberi waktu yang lebih banyak untuk berbuat baik, selalu ada waktu. Ya Allah ya. Bu dia saya tuh mau pengajian tuh mesti ada saja. Nek ratamu bapak rewel ono mertuane wes dan lain sebagainya. Kayak dia tekan ini, apa itu rahasia ilahi ya Bu? Rahasia ilahi ya. Itu salah satunya Bu, magnet silaturahim jenengan belum jalan. Ya. Lah tebake ora silaturahim malah dolan. Dolan yuk, dolan. Ya. Dipanjangkan waktu. Maka tadi Bu, cirine kan meh padha jane ya padha wae ya silaturahim mbek dolan kuwi kan. Beda niat. Hasilnya beda. Kalau jenengan itu dolan, maka salah satu ciri khas yang akan terjadi waktunya kacau. Waktunya jadi kacau. Apa wajibane keter, wis salat wis mlayu-mlayu. Waktune dina iki iso ngaji sesuk ora iso, itu ora kakean silaturahim, kakean dolan. Kedua ya, magnet silaturahim itu kalau sudah bekerja, dia akan dimudahkan mengambil hikmah. Hikmah itu yang dilihat, yang didengar, yang dikatakan semua langsung meningkatkan kebaikan. Dadi ndelok apa wae ning gone sapa wae gitu ya. Itu dapat hikmah. Saya kemarin sebelah saya kan ada pasien ya. Pasien suami istri ya. Kabeh kepengin ngomongnya dirungokke wis sudah rame itu. Kata anak saya gini, Umi dapat banyak contoh tapi di pengajian. Nggo contoh. Kan lucu. Macam-macam itu ya. Burung tak tulis contohnya sesuk. Dimanapun kita berada, itu sudah terlatih mengambil hikmah. Itu salah satu silaturahim yang sudah jadi magnet. Datang sendiri. Yang ketiga, diberi rezeki yang tidak diduga. Nah, kalau kita itu jarang Bu, dapat rezeki yang tidak diduga. Itu salah satunya jenengan memang tidak berniat membiasakan silaturahim. Itu rahasianya di situ. Jadi nek dolan ya, kuwi entuke ora hikmah. Ngrasani sing ketok eleke kabeh ya Allah ternyata ya. Lah napa to? Lah iya nek ngomong gede-gede temake omahe kaya ngono. Kuwi dolan. Pokoke sing dikandhake ora apik, kuwi berarti niate ora silaturahim. Karena orang silaturahim itu dipilih, Bu. Jangan nek silaturahim dipilih. Tapi yang dipilih sama orang yang udah mendapatkan hikmah, lama-lama dimanapun kita berada akan dapat hikmah. Begitu diproses, ya. Tadi, kemudian orang malah itu rezeki yang tidak terduga, malah kehilangan terus, Harus ya
uang itu bisa dipakai banyak hal, tapi ternyata tiba-tiba habis dan kita tidak tahu kemana, kenapa tadi bisa belanja segitu, tidak ada artinya. Oh, itu salah satu cirinya Bu, memang tidak punya magnet silaturahim. Nah, itu salah satu cirinya gitu ya Bu. Besok kita bahas amal apa saja yang bisa memberikan pengaruh yang besar untuk memudahkan, melapangkan dan memberkahkan kehidupan kita ya. Dan jenengan siap mendapat tugas ya. Begitu Ibu-ibu. Ini kelebihan 5 menit jadi pas jam 09.00. Mudah-mudahan Allah selalu bukakan kesempatan bagi kita untuk menjadi lebih baik, diberikan rezeki kebaikan dan orang-orang yang baik di dekat kita. Kita tutup dengan doa dan kafaratul majlis. Ila hadiniyah wa fi ridhoillah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabshiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi amalina ajran kasira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minan talim. Aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.